warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya dari kelompok 20 praktek pengamalan ibadah. Di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai sholat sunat. Menjelaskan mengenai sholat sunat individu, yang pertama ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunat yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakan. Waktu-waktu tersebut adalah yang pertama sesudah sholat subuh, yang kedua ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, yang ketiga yaitu saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong, yang keempat sesudah asar sampai matahari terbenam, yang kelima ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Dan tata cara mengerjakan sholat mutlak yaitu yang pertama adalah lafaznya usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Mengenai tata cara mengerjakan sholat sunat mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunat pada umumnya. Untuk lapas niatnya, seperti yang sudah disampaikan, mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunat mutlak tidak terbatas. Berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Yang kedua yaitu sholat sunat wudhu. Setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian taqarrub. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaznya sebagai berikut, yaitu usolli sunata wudhu'a rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga ada sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunat oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa firli junubi waftahli abwaba rahmatik, yang artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan bukalah pintu rahmat-Mu. Sholat 2 rakaat adapun lafaznya yaitu usolli sunatan tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Ketika keluar dari masjid disunahkan membaca doa Allahumma firli junubi waftahli abwaba fadlik Allahumma simni minasyaitonir rajim. Artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan bukalah pintu kemurahan-Mu ya Allah, kami mohon berlindung dari syaiton yang terkutuk. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunat biasa, hanya saja intinya atau niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Niat adalah usolli sunatan rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala atau usolli sunatan rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama yaitu niatnya menurut macam sholatnya, yang kedua tidak dengan azan dan iqomah, yang ketiga dikerjakan tidak dengan berjamaah, yang keempat bacaan tidak dinyaringkan, yang kelima jika lebih dari 2 rakaat tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Selanjutnya yang kelima ada sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat. Jika dilakukan sebagaimana sholat sunat biasa, hanya saja niatnya, ayatnya, dan doanya disesuaikan dengan materi atau isi sholat taubat. Sunatan taubati rakaataini ma'uman lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdin zaliman la yamliku linafsi doron wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuron. Artinya, saya memohon ampunan kepada Allah yang agung. Saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup terus selalu menjaga saya, memohon taubat kepadanya. Selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk berbuat. Pula banyak-banyak membaca induk istighfar. Selanjutnya yang keenam yaitu sholat tahajud.
Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari, waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara pelaksanaan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti berbaring-baring terlebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa. Adapun doanya sebagai berikut, yaitu la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wala tujik qalbi ba'da iz haitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa amatama wa ilaihi nusyur. Tuhan, melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, aku mohon ampun kepadamu karena dosaku dan aku memohon pula kasih sayang-Mu. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan janganlah merubahkan hatiku sesudah Engkau memberikan petunjuk kepadaku, dan limpahkanlah rahmat kepadaku dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kematian dan kepadanya tempat kembali. Yang selanjutnya yaitu mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat yaitu memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang selanjutnya yaitu lapas niat sholat tahajud. Usolli sunatan tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di pagi hari, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat, namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat Asy-Syam atau surat ini bukan wajib tetapi jika suatu keutamaan bagi yang hafal, dan para rakaat setelah Al-Fatihah kemudian baca surat Ad-Duha. Niat sholat duha yaitu sholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat duha lalu membaca doa sebagaimana yang ada pada bidang ketiga nanti. Sholat sunat jamaah. Yang pertama, sholat tarawih dan witir. Pada umumnya, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama yaitu 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut, yang pertama adalah pas niat sholat tarawih, usolli sunatan tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat lapas niat sholat witir, usolli sunatan witri salasa rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Yang pertama yaitu niat sholat witir untuk yang 2 rakaat, usolli sunatan witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penutup keganjilan dari sholat witir, usolli sunatan witri rakaatan ma'muman lillahi ta'ala. Kedua yaitu sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat yang pertama ada iqomah sholat hajat. Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya, yang membedakan hanya pada yang pertama niat dengan lafal usolli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu setelah Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanah Rasul atau surah Al-Ikhlas. Yang ketiga pada sujud terakhir sebelum sholat membaca bacaan yang pertama tasbih sebanyak 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua sholawat sebanyak 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga doa sapu jagat sebanyak 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sholat tasbih. Lapas niat sholat tasbih, usolli sunatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa. Hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah, yaitu rakaat pertama baca surah At-Takasur, yang kedua yaitu baca surah Al-Asr,
Yang ketiga yaitu surah Al-Kafirun, yang keempat yaitu surah Al-Ikhlas. Kemudian ada juga bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2. Yang pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah ada surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Versi yang kedua yaitu ada 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca surah, 10 kali ketika ruku, ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua. Salat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat atau 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga, salat sunat tertentu. Yang pertama ada salat Id. Salat Id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum salat Id atau Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan salat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara salat Id yaitu sebelum berangkat salat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada salat Idul Fitri, sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada salat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga salat selesai. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya tidak ada turun hujan. Nah, yang ketiga, karena pada sholat Id tidak ada azan dan iqamat, maka untuk menyeru jemaah diperintahkan dengan lafal sebagai berikut, yaitu as-sholatu jami'ah. Mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Yang kelima, imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Id. Niatnya, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini mauman lillahi ta'ala. Yang kedua, usolli sunatan Idul Adha rakaataini mauman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum baca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbih Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat sunnah biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah dan pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya yaitu sholat gerhana matahari, kusuf, dan bulan atau kusuf. Nah, sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Kerjakannya yaitu yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua, niat sholat sunat gerhana matahari adalah usolli sunatan kusufi rakaataini mauman lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunat gerhana bulan adalah usolli sunatan kusufi rakaataini mauman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Nah, selanjutnya setelah itu ruku, lalu kembali membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Keenam, setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat, lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan lain, seperti menganjurkan agar jemaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian, sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surah atau ayat Al-Quran dan disunatkan untuk membaca surah yang panjang. Selanjutnya, sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah. Seorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunatkan mengerjakan sholat istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat istikharah adalah yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas atau boleh dibaca surat
sholat lain. Yang ketiga, niat sholat sunat istikharah adalah usul disunatkan istikharah rakataini lillahi ta'ala. Yang keempat, selesai mengerjakan sholat sunat istikharah disunatkan membaca doa yang ada pada bidang 3 nanti. Selanjutnya, sholat sunat istiqo. Sholat sunat istiqo adalah sholat sunnah yang disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya adalah yang pertama, sebelum melaksanakan sholat istiqo, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Selanjutnya, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunat istiqo. Yang ketiga, setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat sunat istiqo 2 rakaat dengan berjamaah. Selanjutnya, lapas niat sholat istiqo adalah usoli sunatan istiqo rakata ini mauman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Kemudian khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang ke kiri sebelah kanan. Yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.